Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irfantinus Tarigan dalam renungan kita pada hari ini, Selasa 26 November tahun 2024. Hari ini adalah pekan biasa ke-34 dan bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perikop Injil hari ini, Yesus memberikan pengajaran yang penting kepada para muridnya tentang akhir zaman. Pengajaran itu seperti yang kita dengar tadi bermula dari percakapan para murid yang sungguh mengagumi keindahan bait Allah yang megah itu. Lalu kemudian Yesus menubuatkan bahwa suatu hari nanti semua kemegahan bait Allah itu akan runtuh. Tidak akan ada satu batu pun yang tersisa di atas batu yang lain. Ringkasnya, bait Allah yang merupakan simbol kekuatan dan kemuliaan bangsa Israel itu akan hancur. Saudara-saudari yang terkasih, manusia pada umumnya memiliki tendensi untuk mempercayakan diri pada sesuatu yang kelihatan gagah, kelihatan kuat, kelihatan megah dan perkasa. Bahkan tidak jarang juga akhirnya kita, manusia pada umumnya, memperbudak diri pada hal-hal yang kita sebutkan tadi itu. Memang benar juga bahwa hidup seperti semakin dipermudah ketika kita memiliki sesuatu yang kuat, sesuatu yang gagah, sesuatu yang dapat menyokong dan melindungi kita dari belakang kita. Hidup akan dipermudah dengan adanya itu semua. Problemnya adalah jika hidup hanya terarah dan berhenti pada hal-hal yang demikian itu. Sebab pada akhirnya kita sendiri menjadi tidak yakin atau mungkin tidak berdiri di atas kaki sendiri. Bersama Yesus sering memang kita seperti ditimpa badai kehidupan, sering seperti kehilangan pegangan, kehilangan arah. Tetapi pada akhirnya kita akan semakin kuat dan akhirnya langkah-langkah kita dikuatkan. Melalui Injil hari ini, Yesus berpesan bahwa segala yang di dunia, segala yang ditawarkan dunia, seindah apapun itu, hanyalah sementara. Bangunan yang kokoh dan karya manusia yang luar biasa bisa runtuh dalam sekejap. Orang yang kelihatan sekarang berkuasa, punya jabatan yang kuat, bisa runtuh dalam sekejap. Oleh karena itu, para pengikut Yesus diingatkan untuk tidak menaruh pengharapan terlalu besar pada kejayaan duniawi,
atau pada apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Dunia ini sementara, dan setiap keindahannya, setiap kemegahannya, setiap kuasanya akan pudar. Yang sejati dan kekal hanya Allah. Maka biarkanlah Allah yang memegang kendali. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua ini akan terjadi?" Yesus kemudian mengingatkan mereka tentang tanda-tanda yang akan terjadi di masa mendatang. Yesus berkata bahwa akan ada orang-orang yang mengaku sebagai Mesias dan mengaku bahwa mereka tahu tentang kapan waktunya, tetapi janganlah kalian mengikuti mereka. Demikian kata Yesus. Dia tahu bahwa di tengah ketidakpastian, mudah bagi manusia untuk tertarik pada jawaban-jawaban yang tampaknya menawarkan kepastian dan kenyamanan. Tetapi Yesus meminta kita untuk tidak mudah tertipu. Sebaliknya, Dia mengajak kita untuk berpegang teguh pada iman dan tidak takut meskipun banyak kekacauan terjadi di sekitar kita. Biarkanlah Allah yang memegang kendali. Yesus juga mengatakan bahwa akan ada perang, ada gempa bumi, kelaparan, dan wabah penyakit yang menandai akhir zaman. Mendengar itu mungkin saudara-saudari kita berpikir, apakah itu berarti hanya kesulitan yang akan datang? Tentu saja tidak. Yesus tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita agar peka pada tanda-tanda zaman. Dalam tanda-tanda yang menakutkan ini ada undangan dari Tuhan untuk bertobat, untuk menata kembali relasi kita dengannya. Saat kita menyadari keterbatasan kita dan kehadiran kekuatan di luar kendali manusia, kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, dan kembali memperbaiki kehidupan kita. Membiarkan Allah yang memegang kendali. Pengajaran yang juga penting dalam Injil hari ini adalah terkait harapan yang diberikan Yesus. Yesus tidak meminta kita hidup dalam ketakutan akan masa depan atau akhir zaman, tetapi dalam kepercayaan yang teguh bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan tahu kapan semuanya akan berakhir, dan Dia memegang waktu dan sejarah dalam genggamannya. Kita diundang untuk hidup dalam damai, dengan keyakinan bahwa Allah ada bersama kita di setiap masa, bahkan dalam masa-masa sulit. Tentu saja saudara-saudari, Injil hari ini bukan sekadar pengajaran, tetapi juga sebuah panggilan. Panggilan untuk berjaga-jaga dan tetap setia. Dalam kesibukan hidup kita sehari-hari, Yesus meminta kita untuk menjaga hati kita agar tetap teguh. Tanda-tanda akhir zaman mengingatkan kita untuk tidak melekat pada hal-hal duniawi dan untuk selalu siap-siap, bukan karena takut, tetapi karena cinta kepada Allah yang memanggil kita untuk menjadi saksi dan hambanya di dunia. Saudara-saudari, dengan berpegang pada Yesus, kita memiliki dasar yang kokoh, yang tidak goyah oleh badai kehidupan. Meskipun dunia di sekitar kita tampak kacau, tetapi ada kedamaian sejati di dalam Allah. Dialah sumber kekuatan dan kedamaian kita. Maka marilah kita hidup dalam kesetiaan dan kesiapan, karena dalam setiap masa dan keadaan, Tuhan selalu bersama kita. Biarkanlah Tuhan memegang kendali hidup Anda. Amin.